Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Roberto Fuji Mahendri dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang pengembangan bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Meliputi pertama, jenis-jenis bahan ajar. Jenis-jenis bahan ajar yaitu yang pertama itu lembar informasi, operation sheet, job sheet, worksheet, dan handout. Pada kali ini saya hanya menjelaskan tentang handout. Mengapa demikian? Karena dari poin lembar informasi, operation sheet, job sheet, worksheet mungkin teman-teman semua mungkin sudah tahu. Handout. Handout merupakan bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Selanjutnya yaitu bentuk bahan ajar. Bentuk bahan ajar biasanya berupa bahan cetak itu sendiri, terdiri dari handouts, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflets, dan wall craft. Kriteria bahan ajar. Kriteria bahan ajar itu terdiri atas 6. Pertama itu bahan ajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua itu bahan ajar harus sesuai dengan taraf perkembangan anak. Bahan yang baik ialah bahan yang berguna bagi siswa, baik sebagai perkembangan pengetahuannya dan keperluan bagi tugas kelak di lapangan. Yang ke D, bahan itu harus menarik dan merangsang aktivitas siswa. Yang E, bahan itu harus disusun secara sistematis, bertahap, dan berjenjang. Dan poin yang F yaitu bahan yang disampaikan kepada siswa harus menyeluruh, lengkap, dan utuh. Mengapa demikian? Karena jika bahan ajar itu tidak pas dan tidak cukup, maka siswa tidak akan mengerti dengan apa yang diajarkan oleh gurunya. Oleh karena itu, perlu bagi pendidik atau guru maupun dosen memberikan bahan ajar yang sesuai kepada siswanya, agar siswanya bisa mengerti dengan apa yang diberikan oleh gurunya tersebut, sehingga tercapailah kualitas yang bagus bagi siswa tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi bahan ajar. Fungsi bahan ajar yaitu sebagai motivasi dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan materi pembelajaran yang kontekstual, agar siswa dapat melaksanakan tugas belajar secara optimal. Sudah jelas bahan ajar itu fungsinya seperti itu. Mengapa demikian? Jika bahan ajar tidak berfungsi seperti itu, maka pelaksanaan di dalam pembelajaran tidak akan optimal. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pengembangan bahan ajar. Pertama itu tujuan pengembangan bahan ajar.
Bahan ajar disusun dengan tujuan agar antara lain yaitu pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik. Yang kedua, membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Yang ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajarannya. Poin yang kedua, yaitu manfaat pengembangan bahan ajar. Manfaat bagi guru antara lain sebagai berikut. Pertama itu diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Yang ketiga, memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Yang kelima, membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta didik, karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Yang keenam itu menambah angka kredit jika dikumpulkan menjadi buku dan diterbitkan. Poin selanjutnya itu prinsip pemilihan bahan ajar. Pertama itu relevansi. Teman-teman pasti sudah tahu apa itu relevansi. Prinsip relevansi artinya itu materi pembelajaran hendaknya relevan, memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, prinsip konsistensi. Prinsip konsistensi artinya adanya keajegan antara bahan ajar dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Misalnya yaitu kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa 4 macam. Maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Mengapa demikian? Karena jika kompetensi dasarnya yang harus dikuasai siswa itu ada 4, jika yang diajarkan cuma 3, maka itu tidak akan cukup karena kurang 1. Maka jika dikasih 4, maka diajarkan juga 4. Begitu. Selanjutnya itu prinsip kecukupan. Prinsip kecukupan artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak akan membuang-buang waktu dan tenaga yang tidak perlu untuk mempelajarinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.